Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita. Saya sungguh sangat sukacita sekali ketika masih bisa terus menyapa saudara-saudara Bapak Ibu dalam firman Tuhan. Karena memang begitu indahnya firman Tuhan, dan hidup dalam firman Tuhan penuh dengan sukacita. Amin. Dan orang-orang yang selalu tinggal dalam firman Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya lah, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, sering sekali gereja dan orang-orang percaya menjadi sasaran daripada aniaya, menjadi sasaran daripada kebencian, menjadi sasaran dari penghancuran. Terus bagaimanakah sikap orang percaya? Bagaimanakah sikap orang Kristen yang gerejanya dibakar? Bahkan ada orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan yang terbunuh dari orang-orang yang membenci kekristenan, dari orang-orang yang tidak suka nama Yesus diberitakan, dari orang-orang yang memusuhi iman orang Kristen itu sendiri. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, kalau andaikan kita tidak orang minoritas, maka kita akan membalas. Saudara-saudara, ada banyak orang berpikir karena kami minoritas maka kami tidak bisa mampu membalas. Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya mau katakan itu adalah pemahaman yang salah. Kita tidak membalas, orang Kristen tidak membalas perilaku orang-orang yang menjahati kekristenan, yang menghina kekristenan, yang menganiaya orang-orang percaya, yang membakar gereja, yang merubuhkan gereja, yang tidak mengizinkan kita beribadah, yang melempari saat kita boleh beribadah. Saudara-saudara, bukan karena kita minoritas, kita tidak membalas bukan karena kita tidak mampu, bukan itu. Saudara-saudara, yakinkah kita kalau memang kita memang mau untuk membalas sekalipun kecil? Coba pikirkan, apakah kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh teroris itu? Coba bayangkan, apakah saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa melakukan bom bunuh diri? Saya pasang bom itu, dan saya berada di masjid yang terbesar di Indonesia ini. Atau tidak adakah orang-orang Kristen yang mau dan mampu melakukan hal seperti itu? Saya pikir bukan itu masalahnya. Tetapi pengajaran iman kita itu yang menjadi masalahnya. Bahwa orang percaya itu memiliki iman yang berbeda dari orang-orang yang membenci kita, dari orang-orang yang memusuhi kita. Iman orang Kristen itu adalah iman yang mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam hidupnya. Kristus mau memenangkan orang-orang supaya dia percaya, bukan untuk mengalahkan, bukan untuk mematikan. Coba mari kita pikirkan sebentar. Apakah Tuhan tidak bisa membunuh orang-orang yang jahat itu? Apakah Yesus Kristus
Tidak bisa seperti yang dia katakan kepada Petrus ketika Petrus menebas telinga daripada serdadu itu. Dia katakan, apakah engkau kira bahwa aku tidak bisa mendirikan malaikat selaksa malaikat untuk melindungi dan menghancurkan mereka? Tapi bukan itu masalahnya. Ketika Yesus membalaskan kejahatan dan menghukum orang-orang yang jahat itu, bahkan tidak menebus dan tidak membebaskannya, maka Yesus tidak akan bisa menjadi Tuhan bagi kita. Nah, di situ letaknya. Makanya hari ini firman Tuhan, saudara-saudara, mengingatkan kita. Rasul Petrus mengingatkan orang-orang yang percaya, yang mengalami aniaya, yang mengalami pergumulan, yang mengalami pengejaran. Dia katakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Artinya kita dilarang. Kita diingatkan supaya jangan membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Tahu nggak saudara-saudara kenapa? Karena apa bedanya? Dan untuk apa? Apa bedanya kita orang Kristen dengan orang-orang yang lain yang selalu melakukan yang jahat dengan kejahatan? Bukankah sama seperti yang Yesus katakan, bukankah orang yang jahat itu pun akan membalaskan yang baik kepada temannya yang baik? Apa bedanya kita dengan mereka? Makanya dia ingatkan, janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi dia katakan, sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Kita justru dipanggil, diperintahkan. Ini kalimat perintah untuk memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita lihat tenses yang dipakai di sini, yaitu tenses present active participle. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus terus-menerus memberkati, terus-menerus bersikap baik, terus-menerus melakukan yang terbaik sekalipun kita mengalami aniaya dan penderitaan. Karena untuk itulah ternyata kita diberkati Tuhan atau diciptakan Tuhan di dunia ini untuk memperoleh berkat. Mari kita lihat kenapa. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ayat 11 dan nanti yang ayat yang ke-12 yang menjadi intinya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Karena apa? Coba ini, lihat dulu. Saya lanjut aja langsung ke ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, bukan kepada orang yang jahat. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Dan kalimat ini yang paling lebih menekankan, stressingnya. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara, Yesus Tuhan membenci orang-orang yang berlaku jahat sekalipun kejahatan yang kita lakukan karena dijahati oleh orang lain. Ingat itu. Kita tidak boleh menjadi orang jahat karena kejahatan orang lain. Tidak boleh. Kita harus tetap menjadi orang yang baik sekalipun orang jahat. Bapak Ibu saudara-saudara, memang ini sangat susah untuk kita lakukan. Terus terang aja, ketika saya memberitakan ini pun bukan berarti bahwa saya sudah mapan untuk melakukan ini. Dan terus terang jujur, hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa orang-orang yang tinggal dalam Tuhan dipastikan mampu untuk melakukannya. Maka tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah dalam Roh Kudus Tuhan yang memberikan kesabaran, penguasaan diri kepada kita, kedamaian, kebaikan dan kasih itu kepada kita.
Semoga Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sudah mengingatkan kami kembali bahwa kami harus menjadi berkat. Kami harus memberkati orang lain. Tugas kami bukan saja hanya tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami harus memberkati. Itu yang Kau kehendaki bagi kami. Supaya orang-orang melihat bahwa ada kasih yang luar biasa. Orang harus melihat ada pengampunan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan, supaya kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan pasti matanya akan tertuju kepada orang-orang yang benar. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Jangan mau berhenti. Tuhan Yesus memberkati. Salam.